Halo Sobat Neo, apa kabar? Kita jumpa lagi di Neo Channel bersama saya Kianom. Pada materi kali ini kita akan membahas hal yang lain. Jadi ini tidak ada kaitannya mengenai tutorial kita sebelumnya mengenai Cognitor 4. Nah, pada materi di video sesi kali ini kita akan menggunakan sebuah framework CSS yaitu yang namanya Tailwind CSS. Mungkin bagi teman-teman pernah mendengar atau bahkan teman-teman ada yang pernah menggunakan framework Tailwind CSS ini. Nah, kali ini kita akan menggabungkan Tailwind CSS ke dalam Cognitor 4. Bagaimana sih cara menggunakan Tailwind CSS ke dalam Cognitor 4? Nah, pada materi sebelumnya di Cognitor 4, kita menggunakan framework yang namanya Bootstrap. Nah, kali ini kita akan mengkombinasikan framework Cognitor 4 menggunakan Tailwind. Oke, sebelum kita menerapkan Tailwind ke dalam CI4, ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan. Yang pertama jelas kita harus memiliki web server. Nah, di sini kita menggunakan XMPP atau CrossM. Jika teman-teman sudah mengikuti tutorial di Neo Channel ini, pasti teman-teman sudah paham mengenai web server, salah satunya adalah XMPP. Lalu yang kedua, kita juga nanti akan menggunakan code editor. Nah, di sini kita menggunakan Visual Studio Code. Dan aku rasa untuk VS Code ini teman-teman juga sudah paham ya, karena beberapa video di tutorial di channel ini kita menggunakan VS Code. Lalu yang ketiga, nanti kita akan menginstal framework CI4, karena dasarnya kita menggunakan framework CI4. Nah, sebenarnya kita tidak bisa langsung menginstal Tailwind ke dalam CI4. Kita butuh sebuah perantara, yaitu nanti kita akan menggunakan Laravel Mix. Nah, Laravel Mix ini nanti akan kita gunakan ke dalam CI4 agar si CI4 ini bisa diterapkan Tailwind. Karena pada dasarnya untuk Tailwind ini dia tidak bisa langsung diterapkan di CI4. Jadi butuh perantara library lain, yaitu Laravel Mix. Jika teman-teman menggunakan framework Laravel, teman-teman bisa langsung menggunakan Tailwind ke dalam Laravel. Lalu yang kelima, nanti kita akan menginstal Tailwind-nya itu sendiri. Nah, untuk Laravel Mix, untuk referensinya ada di laravelmix.com. Dan untuk Tailwind-nya, referensinya kita nanti dari situs Tailwind-nya yaitu tailwindcss.com. Nah, mungkin untuk pembahasan detail mengenai Tailwind CSS, jika ada kesempatan nanti kita akan membahasnya ke dalam playlist tutorial tersendiri. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kita install CI4, lalu nanti dilanjutkan install Laravel Mix, dan yang terakhir kita akan melakukan instalasi Tailwind dan konfigurasi yang perlu kita persiapkan. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Silakan teman-teman siapkan direktori mana yang akan teman-teman gunakan untuk meletakkan CI4-nya. Nah, di sini saya menggunakan direktori E. Nah, teman-teman bisa tentukan sendiri di mana CI4-nya akan teman-teman letakkan. Untuk menginstal CI4, kita menggunakan yang namanya terminal. Nah, untuk memunculkan terminal ke dalam direktori yang teman-teman pilih, silakan teman-teman buka direktorinya, lalu tekan Shift pada keyboard, lalu sambil klik kanan mouse-nya. Nah, nanti di sini akan muncul terminal yang ada di device teman-teman. Bisa PowerShell maupun Command Prompt. Silakan teman-teman gunakan salah satunya, mau PowerShell ataupun Command Prompt, sama saja tidak masalah. Nah, jika teman-teman memiliki terminal lain, teman-teman juga bisa menggunakan terminal tersebut. Nah, di tempat saya ini ada terminal lain, yaitu terminal dari Gitbash. Nah, silakan teman-teman pilih salah satu terminal, mau Command Prompt, PowerShell, Gitbash, atau terminal yang ada di device teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan PowerShell saja. Silakan teman-teman klik Open PowerShell Windows Here, atau Open Command Prompt Windows Here, ataupun Gitbash Here. Nah, ini adalah terminal dari PowerShell. Nah, silakan teman-teman ketikkan script untuk instalasi CI4.
Nah, untuk CI4-nya, kita referensinya dari situs CI-nya, yaitu di cognitor.com. Nah, silakan teman-teman pilih Learn More, lalu teman pilih Installation. Nah, di dalam installation ini, silakan teman-teman pilih yang Composer Installation. Nah, di halaman Composer Installation ini, silakan teman-teman pilih salah satu cara installation. Kita bisa menggunakan link Composer ini, ataupun yang bawahnya ini. Sama saja, kita gunakan yang link kedua, yang bawah ini ya. Ini kita copy, kita bisa tekan Ctrl+C pada keyboard, atau teman-teman bisa klik kanan, lalu copy. Silakan teman-teman pastekan ke dalam terminalnya. Silakan buka lagi terminalnya. Lalu teman-teman bisa tekan Ctrl+V untuk paste. Sebelum teman-teman menjalankan script Composer ini, teman-teman silakan beri nama projectnya. Nah, di sini saya beri nama projectnya adalah CI-Tailwind. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, silakan teman-teman enter. Silakan teman-teman tunggu saja proses instalasi CI4-nya. Nah, untuk kecepatan proses instalasi tergantung dari kecepatan internet teman-teman. Oke, di tempat saya sudah selesai. Semoga di tempat teman-teman tidak ada masalah untuk instalasi CI4-nya. Nah, jika sudah, silakan teman-teman buka CI4 yang sudah teman-teman install ini ke dalam VS Code. Kita arahkan terlebih dahulu untuk terminalnya ke dalam project CI4-nya. Nah, ini untuk terminalnya kita clear dulu. Untuk command prompt maupun PowerShell biasanya menggunakan CLS. Kita enter. Nah, di sini silakan teman-teman arahkan ke project CI-nya, yaitu CD. Lalu tadi nama project CI-nya adalah CI-Tailwind. Kita enter. Nah, jika berhasil masuk ke project CI-nya, nanti akan berubah seperti ini. Silakan teman-teman ketikkan saja kode spasi titik. Ini untuk membuka ke dalam VS Code. Kita enter saja. Nanti project CI-nya akan kebuka ke dalam VS Code. Jika muncul kotak dialog seperti ini, teman-teman bisa klik saja Yes, I trust the author. Oke, untuk project CI-Tailwind-nya sudah berhasil kita buka ke dalam VS Code. Ini untuk welcome dan get started-nya kita close saja. Dan untuk terminalnya yang PowerShell ini kita close saja. Nah, sekarang kita akan menggunakan terminal yang ada di dalam VS Code-nya. Silakan teman-teman pilih terminal, lalu pilih new terminal, atau teman-teman bisa tekan Ctrl+Shift-Dash atau Ctrl-Dash. Kita pilih saja new terminal. Nah, ini untuk terminalnya secara default di sini menggunakan PowerShell. Nah, CI-nya sudah berhasil kita install. Langkah selanjutnya kita install Laravel Mix sebelum kita menginstal Tailwind-nya. Nah, untuk Laravel Mix, untuk referensinya dari laravel-mix.com. Nah, silakan teman-teman pilih yang documentation. Nah, ini ya, di dokumentasi ini ada cara untuk instalasinya. Nah, yang pertama ini silakan teman-teman abaikan saja. Teman-teman langsung yang kedua, yaitu npm init y. Nah, di sini untuk menginstal Laravel Mix, kita membutuhkan yang namanya npm. Nah, untuk menggunakan npm ini, kita harus menginstal yang namanya Node.js. Nah, jika CI kita installnya menggunakan Composer, pada materi mengenai CI4 kita sudah menginstal Composer. Nah, sekarang kita akan menginstal Node.js agar kita bisa menggunakan npm. Nah, di sini silakan teman-teman cari, teman-teman ketikkan saja Node.js. Nah, di sini teman-teman bisa pilih Node.js. Nah, silakan teman-teman pilih salah satu master di sini, bisa versi 16 atau versi 18. Kita pilih yang recommended for most user. Kita pilih yang versi 16-17. Kita klik. Kita tunggu proses downloadnya. Ini kita keep saja. Kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Nah, untuk kecepatan downloadnya,
Sekali lagi tergantung dari kecepatan internet teman-teman. Oke, ini untuk proses downloadnya sudah selesai. Silakan install saja. Ini tinggal kita next saja. Jangan lupa accept, lalu next. Next lagi, next lagi, next lagi, install. Kita tunggu proses installnya. Oke, untuk instalasinya sudah selesai, kita klik finish. Nah, sekarang kita sudah memiliki Node.js. Nah, kita lanjutkan untuk instalasi Laravel Mix-nya. Untuk instalasi Laravel Mix, kita menggunakan npm init y ini. Ini kita copy saja, Ctrl C, lalu kita kembali ke VS Code, ke terminalnya, kita pastekan di sini. Lalu kita enter. Oke, sudah, kita lanjutkan. Kita copy juga npm install Laravel Mix save dev ini kita copy, Ctrl C, lalu kita kembali ke terminal, kita pastekan di sini, enter. Kita tunggu proses downloadnya dan proses installnya. Oke, untuk instalasinya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita konfigurasi mix-nya. Kita jalankan touch webpack.mix.js ini. Ini kita copy, lalu kita jalankan di terminal. Kita enter. Jika berhasil dijalankan, nanti di sini ada file baru namanya webpack.mix.js. Nah, di sini filenya masih kosong. Nah, untuk webpack.mix.js ini kita isi dengan script ini. Nah, ini ya. Ini kita copy saja, Ctrl C, lalu kita pastekan di dalam webpack.mix.js ini. Oke, ini kita simpan. Kita lihat lagi. Nah, jika sudah, kita jalankan npx mix ini. Kita jalankan npx mix. Enter. Nah, di sini ada error. Errornya adalah modul not found. Cannot resolve JI Tailwind src app.js ini. Kita belum membuat folder namanya src, lalu nama filenya app.js, lalu kita akan execute ke dalam folder mana. Nah, di sini kita buat dulu folder namanya src, lalu nama filenya di dalamnya ada file namanya app.js. Kita ke bagian luar Tailwind ini ya. Kita klik kanan, kita pilih new folder. Kita beri nama foldernya adalah src. Lalu di dalam folder ini kita buat sebuah file namanya app.js. Ini untuk JavaScript-nya. Sedangkan untuk CSS-nya kita buat juga file namanya app.css. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk app.css ini dan juga app.js ini nanti akan kita execute menggunakan npm mix. Nanti untuk file hasil execute-nya kita letakkan ke dalam folder public. Nah, di dalam folder public ini kita buat dua folder. Yang pertama, nama foldernya adalah JS untuk JavaScript-nya. Lalu yang kedua, folder namanya CSS untuk CSS-nya. Nah, sekarang tinggal yang di webpack mix.js ini, kita akan mengeksekut file app.js dari folder src ke dalam folder public, lalu ke dalam folder js. Yang set public patch ini kita hapus saja. Nah, selanjutnya ini kan untuk js-nya. Kita lakukan hal yang sama untuk CSS-nya. Kita tambahkan titik, lalu kita buat post CSS. Nah, CSS yang akan kita execute yang mana? Yaitu file app.css yang ada di dalam folder src. Berarti di sini kita akses folder src, yaitu filenya namanya app.css. Nah, kita execute ke dalam folder public, lalu ke dalam folder css. Oke, gitu ya. Oke, jika sudah, ini kita simpan.
Kita coba jalankan npx mix lagi. Kita enter. Nah, ini proses untuk developingnya. Oke, ini untuk npx mix sudah berhasil di build. Di sini keterangannya adalah build successful Laravel mix. Kita lihat di dalam folder public CSS dan JS-nya ada file namanya app.css dan app.js. Nah, nanti untuk Tailwind kita akan modifikasinya itu di dalam src app.css ini ya. Nanti kita akan buat scriptnya, CSS-nya ada di sini. Nah, ketika kita jalankan npx mix, nanti hasil execute-nya akan berada di dalam app.css ini. Nah, nanti kita akan lihat ketika kita sudah install Tailwind-nya. Untuk sementara ini belum install Tailwind, kita baru menginstal Laravel Mix-nya. Untuk Laravel Mix, untuk instalasinya sudah selesai sampai ke tahap compile npx mix. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk install Tailwind-nya. Untuk instalasi Tailwind, kita ke dokumentasinya, yaitu ada di tailwindcss.com. Kita ke dokumentasi. Nah, di sini karena kita menggunakan Laravel Mix, kita pilih yang framework guided ini. Lalu pilih yang Laravel. Karena di sini untuk frameworknya tidak ada yang JI. Oleh karena itu, tadi kita menggunakan bantuan Laravel Mix. Berarti kita tinggal menginstal Tailwind-nya menggunakan Laravel. Nah, kemudian kita pilih yang using Laravel Mix. Nah, ini ya, ini kita install. Ini kita copy. npm install di Tailwind CSS, post CSS, dan auto previsor. Ini kita copy. Lalu kita ke terminal lagi. Ini kita itu dulu ya, kita clear cls, enter. Kita pastekan script yang tadi, yaitu npm install -d Tailwind CSS, post CSS, auto previsor. Berarti kita akan menginstal plugin, yaitu Tailwind CSS, post CSS, dan auto previsor. Kita enter saja. Nah, ini kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, sudah selesai. Kita lanjutkan. Lalu kita jalankan npx Tailwind CSS init. Ini kita copy, Ctrl C. Lalu kita pastekan ke dalam terminalnya. Ini kita enter. Nah, jika sudah berhasil menjalankan Tailwind init ini, nanti di sini ada satu file baru, yaitu Tailwind config.js. Nah, di dalam Tailwind config.js ini, nanti semua konfigurasi Tailwind kita lakukan di sini. Nah, selanjutnya di dalam file webpack mix.js ini, kita tambahkan ini ya. Tambahkan required Tailwind CSS ini, yaitu kita tambahkan ke dalam post CSS. Kita tambahkan ini, kita copy saja. Kita ke VS Code, kita ke webpack mix.js, kita ke post CSS ini ya. Nah, di dalam post CSS ini kita koma, lalu kita buat array, lalu kita pastekan di dalam sini. Nah, oke, ini kita simpan. Kita lihat lagi lanjutannya. Nah, di dalam Tailwind config.js ini, yaitu ini ya, Tailwind config.js ini, kita tambahkan script untuk kontennya. Berarti di sini ya, nanti kita isi kontennya itu ini. Nah, untuk kontennya kita tidak menggunakan ini, tapi kita gunakan sesuai dengan CI-nya. Nah, ini di sini untuk CI, kita set di sini halaman yang nanti akan menggunakan Tailwind. Yang utama ada di dalam folder yang namanya app. Berarti folder app ini ya. Lalu sebenarnya untuk CSS itu kan yang akses adalah view. Berarti kita masukkan views di sini. Lalu di dalam views itu pasti ada file. Nah, untuk filenya, nah di sini kita set semua file yang extensionnya adalah PHP. Jadi yang boleh menggunakan Tailwind ini adalah semua file yang tipenya PHP yang ada di dalam folder app views.
Oke, ini untuk ketentuan yang pertama. Lalu untuk ketentuan yang kedua adalah kita lakukan hal yang sama. Kita gunakan app views. Nah, di sini kan ada kemungkinan di dalam views itu ada folder ya. Nah, kita buat folder. Lalu kita set juga semua file yang tipenya .php. Nah, seperti ini. Nah, ini jika di dalam views-nya itu ada folder. Kita setnya seperti ini. Nah, bagaimana jika di dalam folder ini ada folder lagi? Ini kita duplikat saja. Kita tekan Shift Alt panah bawah. Nah, kemudian kita tambahkan folder lagi di sini. Nah, kita duplikat lagi, kita tambahkan folder lagi di sini. Nah, seperti ini ya. Ini untuk lebih amannya kita buat seperti ini. Oh, depannya di sini kurang backslash ya. Kita tambahkan backslash. Oke. Ini kita simpan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah kita ngeset konten mana saja yang boleh menggunakan Tailwind, kita tambahkan di sini untuk CSS awalnya. Nah, di sini untuk Tailwind-nya ini nanti ada base, ada komponen, ada utilities. Nah, ini kita copy. Lalu kita terapkan ke dalam app CSS. Kita terapkan yang ada di dalam source ya, di folder src ini, app CSS. Kita pastekan di sini. Oke, jika sudah kita simpan. Lalu kita kembali lagi. Nah, di sini untuk build prosesnya kita menggunakan npm run watch. Karena kita menggunakan Laravel mix, kita menggunakan npx mix. Oke, kita enter, kita tunggu proses build-nya. Oke, di sini build successful. Jika teman-teman lihat di dalam public CSS lalu ke file app.css, di sini ada script CSS dasarnya. Tadi ketika kita menjalankan npx mix, ini masih kosong ya, karena kita belum menambahkan script ini, Tailwind base, Tailwind komponen, Tailwind utilities. Jika kita sudah menambahkan script ini, ketika di build, nanti isi dari 3 script ini adalah sekian ini ya. Ini adalah script dasar yang nanti bisa kita gunakan ketika kita mendesain sebuah halaman. Nah, nanti untuk CSS yang kita panggil adalah yang ada di folder public app CSS ini. Jadi bukan yang di dalam folder source ini. Semua CSS yang kita gunakan di halaman view kita, yang kita panggil adalah app CSS yang ada di folder public ini. Jika kita ingin membuat CSS atau memodifikasi CSS, kita lakukannya di app CSS ini. Oke, yang langkah ke-6 ini adalah contoh halaman Tailwind-nya. Karena menggunakan Laravel ya, jadi kita tidak menggunakan ini. Kita coba cari saja contoh untuk Tailwind. Kita coba saja, misalnya kita membuat form login saja. Login Tailwind CSS. Nah, di sini ada salah satu referensinya. Kita bisa gunakan dari tailwindui.com atau tailwind-elements.com. Kita pilih. Oke, ini salah satu contoh untuk form registrasinya. Oke, ini untuk code-nya kita copy saja. Kita bisa klik tombol code ini. Di sini ada beberapa contoh untuk halaman login. Nah, kita bisa copy source code-nya. Jika tidak ada tombol code ini, misalnya ini ya, tidak ada tombol code, berarti ini harus berbayar. Kita pilih yang free saja, yang paling atas ini ya. Kita klik code. Nah, ini code-nya bisa kita copy. Berarti mulai dari div ini sampai ke bawah, sampai sini ya. Ini kita copy, Ctrl C, lalu kita pastekan. Kita buat sebuah file di dalam view, misalnya di sini nama filenya adalah login.php. Oke, jangan lupa untuk file ini kita bungkus dengan HTML dulu. Kita gunakan HTML5. Nah, lalu script ini tadi kita kopikan ke dalam body. Nah, seperti ini.
Oke, kita simpan. Lalu kita coba jalankan CI-nya ya. Ini untuk Webpack kita close saja. app.js kita close. Ini app.css kita close dulu ya. Jadi kita sisakan untuk login.php ini. Ini kita clear, kita ketikkan cls, enter. Lalu kita jalankan CI4 ini, kita gunakan php Spark Serve. Nah, kita tinggal open saja localhost port 8080 ini. Nah, ini CI-nya sudah jalan, tapi di sini dia masih ke default ya, ke halaman welcome message. Ini kita ubah untuk view-nya, kita ke controller, home. Nah, ini kita ganti menjadi login. Kita simpan, lalu kita refresh lagi. Nah, ini untuk halaman login dari Tailwind CSS yang kita copy tadi, tapi di sini masih berantakan. Karena kita belum memanggil untuk app CSS-nya. Nah, sekarang kita panggil app CSS ini ya, yang ada di folder public, kita panggil ke dalam login. Nah, kita gunakan tag link CSS. Lalu untuk href-nya, kita arahkan ke CSS, lalu ke app.css. Nah, seperti ini ya. Ini kita simpan, lalu kita coba refresh ulang. Oh, masih belum terbaca. Ini ada titik di sini ya. Kita simpan, kita coba lagi. Kita refresh. Oh, ini masih belum terbaca. Kita coba klik kanan. Kita coba klik kanan, lalu pilih View Page Source. Kita lihat di sini untuk app CSS-nya ini. Nah, di sini sudah kebaca ya, sudah ada isinya. Tapi di sini untuk layout-nya masih berantakan seperti ini. Harusnya untuk pemanggilannya sudah benar seperti ini ya. Oh iya. Nah, di sini setiap ada perubahan di CSS, ini kan berarti kita membuat CSS ya. Kita harus menjalankan npx mix. Kita buka terminal baru. Kita gunakan PowerShell saja. Lalu di sini kita jalankan npx mix. Kita enter. Kita tunggu proses build-nya sampai selesai. Oke, untuk proses build-nya sudah berhasil. Kita refresh lagi untuk halaman browsernya. Oke, ini masih belum kebaca ya untuk CSS-nya. Pemanggilannya sudah benar. Kita sudah menjalankan npx mix. Atau kita coba konfigurasinya ya ke Tailwind config.js ini. Oh iya, kita kekurangan satu tanda di sini. Kita kurang titik ya. Nah, kita kurang titik. Kita simpan. Lalu kita jalankan npx mix lagi. Oke, sudah berhasil. Kita coba refresh lagi. Nah, ini untuk halaman loginnya sudah berhasil keload ya. Jadi kita sudah berhasil menggunakan Tailwind CSS. Ini salah satu halaman login menggunakan Tailwind CSS. Jadi tadi kita salahnya masih di sini ya. Kesalahannya ada di sini, kita kurang tanda titik ini. Nah, misal untuk buttonnya ini kita ingin mengubah button sign in ini menjadi merah misalnya. Kita cari button sign in. Ini untuk scriptnya kita tekan Alt Z ya, biar agak rapi. Nah, ini buttonnya, button sign in. Kita ubah warnanya di sini. Di sini untuk warnanya adalah BG Indigo 600. Kita ubah misalnya BG red. Kita pilih rednya yang 700. Harusnya dia berwarna merah. Kita simpan. Lalu kita refresh. Nah, di sini dia warnanya tidak berubah ya, malah hilang. Jadi kita harus menjalankan npx mix lagi. Kita jalankan npx mix. Nah, sudah berhasil. Lalu kita
refresh lagi. Nah, maka buttonnya berubah menjadi merah. Nah, jadi di dalam CI4 ini, ketika kita menggunakan Tailwind, jadi ada dua terminal yang harus jalan bersamaan. Yang pertama, kita gunakan untuk menjalankan servernya, yang tadi kita jalankan menggunakan PHP Spark Serve. Lalu terminal yang kedua, kita khususkan untuk menjalankan MPX Mix-nya. Nah, di sini kita akan sangat repot ketika ada perubahan di CSS, kita harus jalankan MPX Mix. Nah, kita buat saja untuk NPX Mix ini berjalan secara otomatis. Kita jalankan yaitu MPX Mix, kita tambahkan watch. Nah, di sini ya. Kita enter. Nah, di sini untuk NPX Mix-nya sudah berjalan secara otomatis. Jadi, jika ada perubahan di sini, misalnya ini background-nya kita ubah menjadi BG Green, misal Green 700. Kita simpan. Nah, jika kita simpan, di sini untuk MPX Mix langsung berjalan secara otomatis. Jadi kita refresh saja, maka CSS-nya langsung berjalan. Oke, gitu ya teman-teman. Kita sudah berhasil menjalankan Tailwind CSS menggunakan Cognator 4. Semoga penjelasan di tutorial kali ini bisa teman-teman pahami dan teman-teman bisa dengan mudah menjalankan Tailwind CSS menggunakan Cognator 4. Oke, gitu ya teman-teman. Untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan jumpa lagi di materi mengenai CI4 lainnya. Saya Kianom undur diri dan salam coding.